Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 891. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memerdekakan budak yang beriman, maka Allah akan membebaskan setiap bagian tubuhnya dari neraka, sebagaimana dia telah memerdekakan bagian-bagian tubuh budak tersebut. Bahkan Allah akan membebaskan kemaluannya, sebagaimana dia telah membebaskan kemaluan budak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6715. Hadis Muslim nomor 892. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang anak belum dianggap membalas jasa orang tuanya, kecuali jika ia mendapati orang tuanya dijadikan budak oleh orang lain, kemudian dia membelinya lalu memerdekakannya. Hadis Muslim nomor 893. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa memerdekakan atau membebaskan saham kepemilikannya pada diri budak, sedangkan dia memiliki harta yang cukup untuk membayar sisa harga budak tersebut, maka dia dibebani harga pengganti. Kemudian harga tersebut dia berikan atau dibayarkan kepada pemilik saham yang lain, sehingga budak tersebut merdeka olehnya. Jika tidak begitu, maka budak tersebut hanya merdeka sekian persen sesuai dengan saham yang dibebaskan oleh orang tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2491. Hadis Muslim nomor 894. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, barang siapa memerdekakan atau membebaskan saham kepemilikannya pada budak, maka dialah yang membiayai pemerdekaan budak tersebut jika dia memiliki harta. Kalau dia tidak memiliki harta untuk dibayarkan kepada orang lain yang juga turut memiliki budak tersebut, maka budak tersebut diberi kelonggaran untuk berusaha agar merdeka tanpa diberatkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2492. Hadis Muslim nomor 895. Artinya, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki memerdekakan 6 orang budaknya ketika dia akan mati, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain 6 budak tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 6 orang budak itu, kemudian beliau membagi mereka menjadi 3, lalu beliau memilih di antara mereka. Setelah itu beliau memerdekakan 2 orang dan menjadikan 4 orang tetap sebagai budak. Beliau menyalahkan langkah pemilik budak tersebut. Hadis Muslim nomor 896. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
Bahirah datang ke rumahku. Lalu dia berkata, keluarga tuanku memerdekakanku dengan cara mukatab selama 9 tahun dengan pembayaran 9 ukiah. Tiap tahun 1 ukiah. Karena itu tolonglah saya. Kata Aisyah, aku katakan kepada Barirah, kalau keluarga tuanmu mau, akan aku perhitungkan 9 ukiah itu dengan sekali pembayaran. Lalu aku memerdekakanmu. Kemudian aku mendapat hak wala. Jika diperbolehkan begitu, maka akan aku laksanakan. Maka Barirah menuturkan hal itu kepada keluarga tuannya. Namun mereka menolak, kecuali jika hak walanya tetap untuk mereka. Lalu Barirah mendatangiku lagi untuk memberitahukan hal tersebut. Kata Aisyah, maka aku membentaknya. Kata Aisyah, demi Allah, tidak begitu aturannya. Dan kata Aisyah, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, lalu aku beritahukan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, belilah Barirah, lalu merdekakanlah dia. Dan persyaratkan kepada mereka tentang hak walaknya. Karena hak wala itu adalah untuk orang yang memerdekakannya. Maka Aisyah melaksanakannya. Kata Aisyah, kemudian pada sore hari Rasulullah SAW berpidato. Beliau memuji Allah sebagaimana layaknya. Lalu beliau mengatakan, mengapa ada orang-orang yang menentukan persyaratan-persyaratan yang tidak tercantum di dalam kitab Allah? Syarat apa saja yang tidak termuat dalam kitab Allah adalah batal, meskipun 100 syarat. Kitab Allah adalah paling benar, dan syarat yang dibuat oleh Allah adalah paling kuat. Mengapa ada orang-orang di antara kalian yang mengatakan, merdekakanlah si fulan, sedangkan hak walaknya bagiku? Sesungguhnya hak walak itu bagi orang yang memerdekakan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2168. Hadis Muslim nomor 897. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Ia berkata, di dalam kasus Barirah ada 3 ajaran. Di antaranya dia berhak memilih suaminya ketika dia telah merdeka. Dia diberi daging. Lalu Rasulullah SAW masuk ke tempatku. Dan ketika itu ada tunggu periuk yang sedang dipanasi di atas api. Kemudian Nabi SAW meminta makanan. Beliau kemudian diberi roti dengan lauk pauk yang ada di rumah itu. Lalu beliau bertanya, tidakkah aku melihat periuk di atas api yang berisi daging? Orang-orang menjawab, ya wahai Rasulullah, itu adalah daging yang tadi diberikan kepada Barirah. Sehingga kami tidak suka untuk memberikannya kepada Anda. Beliau bersabda, daging tersebut bagi Barirah adalah sedekah. Sedangkan bagi kami adalah hadiah dari Barirah. Nabi SAW bersabda, dalam kasus Barirah, sesungguhnya hak wala itu untuk orang yang memerdekakannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5279. Hadis Muslim nomor 898. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan hak wala dan penghibahannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2535. Hadis Muslim nomor 899.
Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menguasai budak tanpa izin tuannya, maksudnya pemiliknya, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat semua manusia, serta pada hari kiamat tidak diterima penebusan dosanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1870. Hadis Muslim nomor 900. Artinya diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah memukul budak saya. Tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang saya. Ketahuilah hai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih berkuasa atas budak itu daripada kamu. Maka saya menoleh, ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya katakan kepada beliau, ya Rasulullah, budak ini sekarang saya merdekakan karena Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja kau tidak memerdekakannya, tentu kau akan dilalap api neraka. Hadis Muslim nomor 901. Artinya diriwayatkan dari Zadzan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menyuruh orang untuk memanggilkan budaknya. Lalu dia melihat bekas pukulan di punggung budaknya. Kemudian dia, Ibnu Umar, bertanya, apakah aku telah menyakitimu? Budak itu menjawab, tidak. Kata Ibnu Umar, kau sekarang merdeka. Kata Zadzan. Lalu Ibnu Umar mengambil sesuatu di tanah, kemudian berkata, saya mendapat pahala pemerdekaan budak tersebut seimbang dengan benda ini. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memukul budaknya melebihi batas kewajaran atau menamparnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Hadis Muslim nomor 902. Diriwayatkan dari Su'aid bin Mukarran radhiyallahu anhu bahwasanya budak perempuannya ditampar oleh seseorang. Lalu Su'aid berkata kepada penampar tersebut, tidakkah kau tahu bahwa wajah itu haram ditampar? Kata Su'aid, sungguh saya adalah anak yang ketujuh di antara saudara-saudara saya, dan saya pernah mengalami peristiwa bersama Rasulullah SAW. Pelayan kami hanyalah seorang saja. Lalu salah seorang dari kami ada yang berwatak keras hingga dia menampar pelayan atau budak kami tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kami memerdekakan budak tersebut. Hadis Muslim nomor 903. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abul Qasim, maksudnya adalah Nabi SAW, pernah bersabda, barang siapa menuduh budaknya berzina, maka pada hari kiamat dia akan dihad atau dihukum setimpal, kecuali jika budak tersebut memang benar-benar berzina seperti yang dia tuduhkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6858. Hadis Muslim nomor 904. Artinya, diriwayatkan dari Al-Ma'rur bin Su'aid, dia berkata, kami pernah lewat di Rabsah bersama Abu Dzar. Abu Dzar mengenakan satu baju, begitu pula budaknya. Lalu kami katakan, hai Abu Dzar, seandainya dua baju pakaian itu kau gabungkan, tentu menjadi pakaian yang lengkap. Abu Dzar mengatakan,
Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang teman saya yang ibunya orang Ajam, artinya orang non-Arab. Lalu saya mencelanya berkenaan dengan ibunya itu. Kemudian dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu saya bertemu dengan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, sungguh di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah." Saya tanyakan, "Ya Rasulullah, apakah ini berkaitan dengan orang yang mencaci orang lain?" Lalu orang lain tersebut membalas dengan mencaci ayah dan ibu pencaci. Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Dzar, sungguh di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Mereka itu adalah saudara-saudaramu yang dijadikan oleh Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Karena itu, berilah mereka makan sebagaimana apa yang kau makan. Berilah mereka itu pakaian sebagaimana apa yang kau pakai. Dan janganlah kau membebani mereka di luar kemampuan. Jika kau memberi mereka beban, bantulah mereka." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6050. Hadis Muslim nomor 905. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bila seseorang dibuatkan makanan oleh pelayannya lalu disuguhkannya, yang pelayannya tersebut telah merasakan panas dan asapnya, maka hendaklah ia mengajak pelayannya itu duduk dan makan bersama. Apabila makanannya hanya sedikit, maka berikan sesuap atau 2 suap kepada pelayannya itu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5460. Hadis Muslim nomor 906. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya budak itu bila menasehati tuannya dan beribadah dengan baik kepada Allah, maka dia mendapat 2 pahala." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2546. Hadis Muslim nomor 907. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, "Budak yang berbuat baik itu mendapat 2 pahala." Demi Allah menguasai diri Abu Hurairah, seandainya tidak ada kewajiban jihad di jalan Allah, haji, dan berbakti kepada ibu, tentu saya senang mati dalam keadaan menjadi budak. Kata perawi, kami mendapat kabar bahwa Abu Hurairah tidak melakukan haji kecuali setelah ibunya meninggal, karena dia harus menemani ibunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2548. Dalam hal ini ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan di muka, yaitu pada hadis nomor 883. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.